Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor siap nama Nesa Oktaviani, siap uji SKU Laksana poin 1. Dapat menjelaskan rukun iman dan rukun Islam serta menyebutkan dalil tentang ihsan. Menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam serta menyebutkan dalil tentang ihsan. Yuk simak videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam terlebih dahulu. Rukun iman dan rukun Islam adalah landasan utama beragama bagi seorang muslim. Menurut agama Islam, keduanya merupakan tiang penting yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Untuk itu, agar seorang muslim dapat mengamalkan rukun iman dan rukun Islam dengan baik, maka mereka wajib mengetahui masing-masing maknanya. Kita bahas rukun iman terlebih dahulu. Yang pertama, iman kepada Allah. Mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pencipta alam semesta dan seisinya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in menjelaskan makna poin pertama ini. Berimanlah kamu kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan hari kiamat, dan imanlah kamu pada kepastian Allah dalam baiknya dan buruknya. Yang kedua ada iman kepada malaikat. Malaikat adalah salah satu ciptaan Allah yang wajib diimani keberadaannya. Jumlah malaikat sangat banyak, asal penciptanya dari cahaya. Para ulama telah sepakat dan merumuskan ciri-ciri malaikat berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. Hikmah beriman kepada malaikat yaitu mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaannya yang mulia. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kepada para nabi dan rasul, Allah berikan pedoman yaitu kitab-kitabnya. Di antara kitab Allah yang wajib dipercaya adalah kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi dan rasul terdahulu. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan secara bertahap kepada rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan perantara malaikat Jibril. Iman kepada Al-Quran menjadikannya pedoman dan dasar melaksanakan kehidupan sebagai seorang muslim. Yang keempat, iman kepada Rasul. Rasul adalah penyampai ajaran Islam kepada manusia. Keberadaan Rasul dari zaman ke zaman untuk mengingatkan manusia agar tetap beriman dan bertauhid kepada Allah. Ajaran Islam sampai kepada manusia. Perintah dan larangan Allah diajarkan oleh para nabi dan rasul melalui perantara malaikat. Oleh karena itu wajib beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, percaya adanya hari akhir. Seorang muslim hendaknya mempercayai adanya hari akhir atau disebut hari kiamat. Pada hari itu seluruh manusia dibangkitkan kembali untuk dihisab. Semua perbuatan selama ia hidup di dunia akan ditimbang baik buruknya dan dimintai pertanggungjawabannya. Balasan surga untuk perbuatan baik dan balasan neraka untuk yang banyak berbuat buruk. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Syekh Muhammad bin Shalih menjelaskan qada secara bahasa sama artinya dengan takdir, sedangkan qada secara bahasa berarti hukum atau ketetapan. Tak lengkap jika seseorang bila ia tak percaya takdir Allah. Dengan mempercayai takdir, manusia tidak sombong atas kebahagiaan yang ia miliki, juga tidak pula bersedih hati bila musibah menghampiri, karena di balik semua itu ada hikmah yang belum diketahui dan semuanya terjadi atas kehendak Allah. Selanjutnya kita bahas makna rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Bersyahadat adalah tanda keimanan seseorang. Kalimat syahadat berarti mengakui keesaan Allah dan menerima ajaran Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Yang kedua, salat. Menunaikan salat 5 kali sehari merupakan kewajiban setiap muslim yang balik dan berakal sehat. Bagaimanapun kondisi dan keadaannya, tidak ada keringanan meninggalkannya. Untuk umat muslim, semoga kita selalu menjalankan kewajiban kita. Yang ketiga, puasa. Melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Tidak makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya yang keempat ada zakat. Sebenarnya ada beberapa banyak jenis zakat loh, tapi saya ambil contoh yaitu untuk zakat fitrah ya, yang biasanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Seorang muslim wajib berzakat apabila ia mampu dan memenuhi syarat-syarat. Yang terakhir ada ibadah haji. Apabila mampu dan cukup harta untuk berhaji, maka hendaknya melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Jika tak mampu berhaji, maka segerakan ibadah umroh. Nah, untuk penjelasan makna rukun iman dan rukun Islam itu segitu aja guys ya. Kita lanjut ke menyebutkan dalil tentang ihsan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya untuk berperilaku ihsan, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah,
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.